Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di vlog harian aku ya. Semoga hari ini berjalan dengan lancar, hati terasa lebih tenang, badan sehat, dan segala urusan dimudahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku di pagi hari. Jadi ini aku awalin dengan membereskan semua kontainer di kulkas ya. Tadi tuh aku udah food prep, terus sekarang ini baru aku mau masukin di kulkas ya. Beli tempe juga di pasar itu murah banget harganya, jadi biasanya aku belanja ke pasar kalau tempe teman-teman. Ini pas masih suasana Idul Adha ya teman-teman, ini vlog aku di hari raya Idul Adha. Jadi nanti malam aku bakal nonton pawai takbir juga yang bakal seru banget teman-teman. Nanti di akhir video ya aku lampirkan juga videonya gitu. Cuman aku tuh nggak pakai suara asli ya teman-teman, takutnya nanti malah kena pelanggaran. Jadi tetap aku matikan gitu suara aslinya. Nah ini aku pindahin dulu ya baju yang ada di mesin cuci. Ini tuh udah selesai yang muter, jadi ini aku peres dulu dan aku pindah di ember. Dan berhubung aku tuh nggak ada pengering, jadi ini aku pindah di ember, terus nanti aku jemur di luar gitu ya teman-teman. Sambil menemani video aku sambil beraktivitas, di video kali ini aku ingin berbagi tentang bagaimana cara ibu rumah tangga tetap produktif ya teman-teman di rumah setiap hari. Karena menjadi ibu rumah tangga seringkali dianggap sebagai pekerjaan yang sederhana karena dilakukan di rumah. Padahal kenyataannya pekerjaan rumah tangga itu adalah pekerjaan yang berlangsung hampir tanpa henti ya. Nah ini tuh aku lagi cek stok ya teman-teman, kebutuhan dapur aku apa aja yang habis. Ini mau aku foto-foto, terus nanti aku catat di catatan karena besok awal bulan itu mau belanja gitu teman-teman, biar nggak lupa ya. Jadi ada banyak hal ya teman-teman yang perlu dipikirkan sebagai ibu rumah tangga yang direncanakan juga dan diselesaikan setiap hari ya. Mulai dari kebutuhan keluarga, urusan rumah, pengelolaan keuangan, hingga memastikan semua anggota keluarga merasa nyaman. Karena itulah produktif bagi seorang ibu rumah tangga itu bukan berarti harus sibuk sepanjang waktu ya. Produktif itu adalah mampu menggunakan waktu dengan baik, menyelesaikan hal-hal yang penting, serta tetap memiliki energi dan semangat untuk menjalani hari. Hal pertama yang bisa dilakukan agar tetap produktif itu adalah memulai hari dengan niat yang baik. Sesederhana apapun pekerjaan yang dilakukan, ketika diniatkan sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab kepada keluarga, maka pekerjaan tersebut memiliki nilai yang besar. Niat yang baik seringkali menjadi sumber semangat ketika rasa malas mulai datang. Selain itu, bangun lebih awal juga bisa membantu meningkatkan produktivitas. Tidak harus selalu pagi jika memang kondisi tidak memungkinkan, tetapi memberikan waktu untuk diri sendiri sebelum aktivitas dimulai seringkali membuat pikiran itu lebih tenang, dan saat suasana masih sepi kita bisa menyusun rencana hari itu dengan lebih jelas. Banyak orang berpikir bahwa produktif itu berarti harus memiliki jadwal yang sangat ketat, padahal tidak selalu demikian. Yang lebih penting adalah memiliki daftar prioritas. Cobalah menentukan beberapa pekerjaan utama yang memang perlu diselesaikan hari itu. Ketika prioritas sudah jelas, kita tidak mudah merasa bingung atau kewalahan. Seringkali rasa lelah muncul bukan karena terlalu banyak pekerjaan, melainkan karena terlalu banyak hal yang dipikirkan sekaligus. Oleh karena itu, membiasakan diri fokus pada satu pekerjaan dalam satu waktu dapat membantu pekerjaan terasa lebih ringan. Selesaikan satu tugas, lalu lanjutkan ke tugas berikutnya. Produktivitas juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di sekitar ya teman-teman. Rumah yang lebih rapi biasanya membuat pikiran terasa lebih nyaman. Tidak harus selalu sempurna, tetapi menjaga area-area yang sering digunakan agar tetap tertata bisa membantu mengurangi stres dan membuat aktivitas berjalan lebih lancar. Kemudian jangan meremehkan pentingnya membuat catatan ya. Banyak ibu rumah tangga yang terbantu dengan mencatat kebutuhan belanja, pengeluaran, jadwal kegiatan, atau target yang ingin dicapai.
Catatan sederhana itu dapat mengurangi resiko lupa dan membantu menghemat waktu. Produktif juga berarti mampu mengelola energi dengan baik. Ada kalanya kita memiliki banyak pekerjaan, tetapi kondisi tubuh sedang tidak fit. Dalam situasi seperti ini, mendengarkan kebutuhan tubuh juga penting. Istirahat yang cukup bukanlah kemalasan, justru tubuh yang segar akan membantu pekerjaan selesai lebih efektif. Kebiasaan menunda pekerjaan juga sering menjadi penghambat produktivitas. Semakin lama pekerjaan ditunda, biasanya semakin berat rasanya untuk memulai. Karena itu, jika ada pekerjaan kecil yang bisa diselesaikan dalam beberapa menit, cobalah langsung mengerjakannya. Kebiasaan sederhana ini dapat mencegah pekerjaan menumpuk ya teman-teman. Sebagai ibu rumah tangga, kita juga perlu memahami bahwa tidak semua hari akan berjalan sesuai rencana. Ada hari-hari ketika semuanya terasa lancar, tetapi ada juga hari ketika banyak hal terjadi di luar perkiraan. Ketika itu terjadi, jangan terlalu keras pada diri sendiri ya teman-teman. Fleksibilitas adalah salah satu kunci agar tetap produktif tanpa merasa terbebani. Mengelola waktu penggunaan ponsel juga penting ya teman-teman. Teknologi memang sangat membantu, tetapi jika tidak dikendalikan bisa menghabiskan banyak waktu tanpa disadari. Menentukan batas waktu untuk media sosial dapat membantu kita lebih fokus pada hal-hal yang menjadi prioritas. Produktif bukan hanya soal pekerjaan rumah, mengembangkan diri juga merupakan bagian dari produktivitas. Misalnya dengan membaca buku, mempelajari keterampilan baru, menambah wawasan, atau mengikuti kegiatan yang memberikan manfaat. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan hasil yang besar dalam jangka panjang. Banyak ibu rumah tangga yang merasa bersalah ketika meluangkan waktu untuk diri sendiri. Padahal merawat diri juga penting ya teman-teman. Ketika kondisi fisik dan mental terjaga, kita akan memiliki energi yang lebih baik untuk menjalankan berbagai tanggung jawab. Selain itu, menjaga kesehatan merupakan investasi yang sangat berharga. Mengatur pola makan, pola minum, minum yang cukup, bergerak aktif, dan tidur yang berkualitas itu dapat membantu tubuh tetap bugar. Tubuh yang sehat membuat kita itu mampu menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman. Produktif juga bisa dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten ya teman-teman. Tidak perlu langsung melakukan perubahan besar, bahkan perubahan sederhana seperti merencanakan hari esok sebelum tidur dapat memberikan dampak yang positif. Ketika bangun pagi, kita sudah memiliki gambaran tentang apa yang perlu dilakukan. Mengelola keuangan keluarga juga menjadi bagian penting dari produktivitas ibu rumah tangga. Dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran, kita dapat memahami kondisi keuangan dengan lebih baik ya. Kebiasaan ini tuh membantu menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan dan membuat anggaran lebih terkontrol. Belajar membedakan kebutuhan dan keinginan juga sangat membantu dalam menjaga stabilitas keuangan. Tidak semua hal yang menarik itu harus dibeli ya teman-teman. Dengan mempertimbangkan prioritas, kita bisa menggunakan dana yang ada dengan lebih bijak. Menjalin komunikasi yang baik dengan anggota keluarga juga mendukung produktivitas. Ketika komunikasi berjalan lancar, banyak hal bisa diselesaikan dengan lebih mudah. Setiap anggota keluarga dapat memahami peran dan tanggung jawab masing-masing sehingga beban tidak hanya ditanggung oleh satu orang. Terkadang kita terlalu fokus pada hal-hal yang belum selesai hingga lupa menghargai apa yang sudah berhasil dilakukan ya. Padahal mengakui pencapaian kecil itu dapat memberikan motivasi untuk terus melangkah. Tidak perlu menunggu hasil yang besar untuk merasa bangga terhadap diri sendiri. Penting juga untuk menghindari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain ya teman-teman. Setiap keluarga itu memiliki kondisi yang berbeda. Apa yang terlihat mudah bagi orang lain belum tentu mudah bagi kita ya, begitu juga sebaliknya. Fokuslah pada perkembangan diri sendiri dan lakukan yang terbaik sesuai kemampuan.
Produktif itu bukan berarti harus sempurna, tidak ada rumah yang selalu rapi setiap saat, tidak ada jadwal yang selalu berjalan sesuai rencana, dan tidak ada manusia yang mampu melakukan semuanya tanpa kesalahan. Menerima kenyataan ini tuh dapat membantu kita menjalani hari dengan lebih tenang. Kadang-kadang langkah terbaik untuk tetap produktif adalah menyederhanakan berbagai hal. Tidak semua pekerjaan itu harus dilakukan dengan cara yang rumit ya. Mencari cara yang lebih praktis dan efisien dapat menghemat waktu serta tenaga. Jadi, memiliki tujuan jangka panjang juga bisa menjadi sumber motivasi. Tujuan tersebut tidak harus besar ya teman-teman, bisa berupa keinginan untuk mengelola rumah dengan lebih baik, meningkatkan keterampilan tertentu, atau membantu kondisi keuangan keluarga. Tujuan yang jelas itu membuat kita memiliki arah dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Rasa syukur juga memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga semangat. Jadi, ketika kita fokus pada hal-hal baik yang sudah dimiliki, pikiran menjadi lebih positif. Bersyukur tidak menghilangkan tantangan, tetapi membantu kita menghadapi tantangan dengan hati yang lebih kuat. Jangan lupa untuk memberikan apresiasi pada diri sendiri ya teman-teman. Jadi setelah menyelesaikan berbagai tugas dan tanggung jawab, luangkan waktu untuk menikmati hasil kerja keras tersebut. Apresiasi sederhana dapat menjadi penyemangat untuk hari-hari berikutnya ya teman-teman. Menjadi ibu rumah tangga itu adalah sebuah perjalanan yang penuh pembelajaran. Jadi setiap hari membawa pengalaman baru, tantangan baru, dan kesempatan baru untuk berkembang. Tidak perlu terburu-buru menjadi sempurna, yang terpenting adalah terus bergerak maju sedikit demi sedikit. Jika suatu hari terasa berat, ingatlah bahwa tidak apa-apa berjalan lebih pelan ya. Produktif itu bukan perlombaan, produktif itu adalah tentang menjalani hari dengan tujuan memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan tetap menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Dan pada akhirnya produktivitas seorang ibu rumah tangga itu tidak hanya terlihat dari banyaknya pekerjaan yang selesai. Produktivitas juga terlihat dari bagaimana mampu mengatur waktu, menjaga kesehatan, mengelola emosi, mendukung keluarga, dan terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, semoga pembahasan aku bisa memberikan manfaat dan menambah semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari ya. Tetaplah melakukan yang terbaik sesuai kemampuan masing-masing ya teman-teman. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten seringkali menghasilkan perubahan besar yang tidak disangka-sangka. Kalau kalian punya tips atau kebiasaan lain yang membuat tetap produktif sebagai ibu rumah tangga, boleh banget ya berbagi di kolom komentar. Siapa tahu teman-teman pengalaman kalian itu bisa menjadi inspirasi dan membantu teman-teman yang lain juga. Nah, kembali lagi ya ke videonya. Jadi ini tuh aku lagi beres-beres di dapur kan. Aku ngecek stok semua kebutuhan dapur apa aja yang habis gitu. Jadi biar besok itu aku tinggal berangkat ke swalayan, biar nggak bingung ya teman-teman, dan biar nggak membengkak pengeluarannya. Jadi harus dicatat semuanya, dicek gitu. Ternyata nanti double-double kan sayang ya, uangnya itu bisa dipakai dan dimanfaatkan buat kebutuhan yang lain. Kalau kalian gimana teman-teman? Apakah sama kayak aku, sebelum ke swalayan itu dicatat dulu nih apa aja yang habis gitu, jadi nggak bingung kalau pas di swalayan dan nggak ke double-double. Oh ya, kalian lagi ngapain teman-teman? Jam berapa kalian nonton video aku? Semoga kalian happy. Dan bagi teman-teman yang baru nemu channel aku ucapkan selamat datang ya, salam kenal. Di video aku ini adalah video tentang keseharian aku sebagai ibu rumah tangga di rumah minimalis. Jadi keseharian aku tuh nggak jauh-jauh ya dari dapur, masak, beres-beres. Pokoknya seputar itu aja. Dan ini lanjut ya kegiatan aku di malam hari. Aku tuh lagi nonton pawai lomba takbir ya teman-teman, di deket rumah aku sih sebenarnya. Ini tuh ada beberapa anggota gitu ya, banyak banget sih, ada beberapa kelompok. Ini aku nonton sampai jam 10-an ya teman-teman, dan ini aku pakai suara aku matikan gitu ya, karena emang seru banget sih. Cuma takutnya kalau aku pakai suara aslinya nanti pelanggaran ya teman-teman. Jadi ini aku nonaktifkan suaranya. Bener-bener rame banget ini tuh.
Nah, ini berhubung udah mau finish ya, ini aku jajan dulu karena Via pengen sosis. Jadi videonya segini dulu ya. Sampai jumpa di vlog aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.